gue nggak bakal naikin citra gue dari sebuah video ini, karena gue mau jujur aja. Karena gue tahu bahwa kebanyakan dari kita pernah nih ada pada fase candu atau kecanduan pada sesuatu. Jujur aja, gue juga pernah mengalami sebuah estimate semacam itu, sebuah statement semacam itu, berada pada, ya kalau mau dibilang adalah hal yang bodoh dan merupakan hal yang merugikan pada diri kita, dari diri gue, yang sehingga gue coba untuk belajar untuk lari, coba belajar untuk beranjak dari hal negatif tersebut agar bisa bertumbuh dan bisa mencapai tujuan yang pengen gue raih. Karena gue sadar bahwa ketika gue masih terperangkap dalam hal tersebut, ini bisa-bisa hidup gue akan begini-begini saja, gue akan mati semacam ini. Dan buat lo nih yang belum sadar, gue mau coba sedikit kasih tips, mau sharing sama lo. Semoga ini dapat bisa bermanfaat buat lo. Dan kenalin, gue Brorian. Mungkin kebanyakan dari kita pernah nih mengalami hal semacam itu. Pasti banyak orang yang telah mengalami hal semacam itu, yaitu kecanduan. Hari-harinya, setiap malamnya merasa kosong, merasa menyesal dan nyalahin dirinya sendiri karena kejadian tersebut. Entah itu dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau bahkan sebelum dia tidur, dia telah melakukan kecanduan tersebut. Dan ya pasti dia akan suatu ketika, sebuah momen dimana dia akan merasa menyesal dan nyalahin dirinya sendiri. Lo pernah gak ngerasa semacam ini? Udah capek nih kerja, udah capek udah dalam belajar, dan sehingga lo tiba-tiba pulang dan scrolling dan buka lewat tuh hal-hal yang trigger bikin lo itu, wah, it's amazing, berada di sebuah surga semacam itu. Padahal itu lo udah tahu nih, ini bukan hal yang baik. Ya seperti semacam hal-hal yang vulgar, PMO, judi, judol, dan itu seperti pelarian lo aja. Padahal pelariannya itu hanya sementara aja. Ya mungkin lo capek dan tiba-tiba buka sosmed, lihat-lihat ini itu, kok tiba-tiba tertahan lama-lama 1-2 menit, 5 menit, 10 menit, nggak tahu udah 4 jam, nggak tahu udah seharian penuh, sampai lo ke bawah dalam mimpi. Mungkin hanya sebagai dari pemikiran gue aja sih, nggak tahu sih. Kalau lo yang merasa, kalau nggak seperti itu, coba tulis di kolom komentar. Tapi kebanyakan yang gue lihat sih, gue ketahui ya banyak orang yang semacam itu. Dan hal itu juga pernah sih gue alamin. Gue capek habis dari kuliah, pulang sampai rumah, scrolling, perasaannya untuk 5 menit, perasaannya untuk 10 menit, untuk ngilangin stres aja sedikit. Nggak taunya udah 1-2 jam, udah 3 jam, 4 jam terlewati. Dan kebablasan lah, pada akhirnya udah sampai tengah malam. Dan ya mungkin kenapa ada orang yang kecanduan, ada orang-orang yang candu semacam itu, terulang-ulang lagi dan lagi semacam itu. Mungkin nih itu karena stres dan mencari kenyamanan. Dan pernah nggak sih lo berpikir, apakah ini bisa berdampak efek yang buruk terhadap diri lo? Ketika lo udah tahu nih bahwa ini adalah hal yang dapat berefek buruk, ketika pertanyaan ini dilontarkan pada pikiran lo, pasti lo akan berpikir, ini adalah hal yang buruk bagi gue, ini akan berefek buruk nantinya. Coba lo pikir, mulai dari keuangan, waktu, dan keproduktivitasan diri kita. Dan pernah berpikir semacam ini, kapan gue akan sadar, kapan gue akan berubah? Dan ya pada akhirnya gue juga masih dalam tahap pembelajaran, masih dalam tahap terus untuk belajar. Memang ada beberapa candu-candu yang mungkin tidak terlalu negatif, tapi lama-lama bisa menjadi hal yang negatif. Sepertinya contohnya seperti scrolling, padahal hanya mau scrolling hanya 20 menitan, nggak taunya udah kebablasan nih 1-2 jam. Ada beberapa solusi yang gue coba terapin. Mungkin ini bukan solusi yang instan, tapi menurut gue ini dapat membantu untuk bisa terhindar dari hal-hal yang demikian tersebut. Nah, gue coba untuk melakukan yang nama journaling. Ya, kalau menurut gue ini adalah dengan kita journaling, kita bisa mengenali diri kita sendiri nih. Kita dapat mengetahui diri kita dan dapat men-track apa yang kita lakukan pada hari ini, dan kemudian
kita juga dapat mengisinya journaling itu dengan untuk perencanaan pada besok hari. Dan dengan adanya journaling ini dapat membantu dalam pikiran-pikiran yang ruwet nih, pikiran-pikiran yang kacau nih, kita bisa menuangkannya di dalam sebuah tulisan dan bisa menjadikan benang yang kusut tadi menjadi terurai dan lebih baik lagi. Dan selain journaling pada malam hari, pada siang hari, pada malam hari, pada pagi hari, gue juga coba untuk melakukan untuk disiplin untuk bangun pagi. Ya memang kadang ya sulit memang juga untuk bangun pagi, tapi gue coba untuk bangun pagi. Ya kalau lo nih beragama muslim, lakukanlah untuk sholat subuh. Gue juga bukan seorang yang sangat-sangat ahli, sangat-sangat hebat dalam bangun subuh atau bangun pagi, tapi gue coba untuk bangun pagi dengan memulai bagaimana untuk bangun pagi tersebut dengan mengatur jam atau waktu tidur kita. Dengan kita mengatur waktu tidur kita, maka kita bisa untuk memaksimalkan untuk bangun pagi. Ketika jam waktu tidur kita itu baik, maka bangun tidur kita juga akan baik. Jam tidur kita baik, maka bangun tidur kita juga pasti akan baik, tidak akan sakit kepala. Dan hal lain yang gue coba untuk lakukan adalah dengan menonton video-video positif. Gue coba untuk yang namanya selektif dalam mengikuti followers, selektif untuk melihat berita-berita. Karena dengan kita banyakin untuk menonton, untuk melihat hal-hal yang positif, hal yang demikian itu dapat membantu kita agar tidak ke-trigger pada hal-hal yang dapat merujuk kita ke hal yang negatif. Semakin kita coba untuk menghindar pada hal-hal yang negatif, maka kita dapat terhindar dari hal yang negatif tersebut. Maka dekatilah hal-hal yang positif agar kita bisa terbawa dengan arus yang positif juga. Dulu ketika gue nih melakukan hal demikian tersebut, gue sering menyalahin diri gue. Gue udah rusak, gue udah gak bisa jadi apa-apa, merasa gagal dan nyalahin diri gue. Dan pada akhirnya gue tersadar bahwa gue belum mengerti cara untuk ngejalanin hidup yang lebih baik dan lebih benar lagi. Bagaimana cara untuk keluar dari zona yang buruk tersebut. Dan hari ini gue mulai belajar untuk menata dan membangun masa depannya dan lebih baik lagi. Gue belajar mulai dari keuangan, kedisiplinan, dan kreativitas agar bisa menjaga masa depan yang telah pengen untuk gue tuju. Kalau lo nih yang hari ini berada dalam sebuah hal yang lo udah tahu nih, hal ini dapat berefek buruk, dapat berimbas buruk nanti ke depannya, maka coba tanyakan pada diri lo itu mau apa. Dan semoga nih video ini dapat bermanfaat. Coba tuliskan pendapat lo di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. So, thank you. Goodbye.